Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Alimuddin Sa'ban Miru MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Filsafat Ilmu. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Marwara Syifa'ah dengan NIM 2102085000004 dari kelas 01 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penjelasan tentang salah satu tokoh filsafat yang berpandangan epistemologi, yaitu Al-Kindi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada topik pembahasan. Adapun topik pembahasan yang akan saya paparkan yaitu pertama, pengenalan tokoh, dalam hal ini pengenalan Al-Kindi sebagai tokoh filsafat Islam yang berpandangan epistemologi. Yang kedua, karya-karya Al-Kindi. Yang ketiga, pemikiran Al-Kindi tentang epistemologi. Dan yang terakhir, pandangan Al-Kindi tentang epistemologi. Sebelum kita masuk pada pembahasan pertama, kita harus tahu apa itu epistemologi. Epistemologi adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan hakikat atau teori pengetahuan. Dalam bidang filsafat, epistemologi meliputi pembahasan tentang asal mula, sumber, ruang lingkup, nilai validitas, dan kebenaran dari pengetahuan. Topik pembahasan yang pertama yaitu biografi Al-Kindi. Al-Kindi, Al-Kindus, nama lengkapnya Abu Yusuf Ya'qub Ibnu Ishaq Ibnu Sabbah Ibnu Imran Ibnu Ismail Al-As'ad Ibnu Qais Al-Kindi, lahir di Kufah, Irak sekarang, tahun 801 Masehi pada masa Khalifah Harun al-Rashid tahun 786 Masehi sampai 809 Masehi, dari dinasti Bani Abbas tahun 750 sampai 1258 Masehi. Nama Al-Kindi sendiri dinisbatkan kepada marga atau suku leluhurnya, salah satu suku besar zaman pra-Islam. Menurut Fuad Ahwani, Al-Kindi lahir dari keluarga bangsawan terpelajar dan kaya. Ismail Al-Attas Ibnu Qais buyutnya telah memeluk Islam pada masa Nabi dan menjadi sahabat Rasul. Mereka kemudian pindah ke Kufah. Di Kufah, ayah Al-Kindi, Ishaq Ibnu Sabbah, menjabat sebagai gubernur. Pada masa Khalifah Al-Mahdi tahun 775 sampai 785 Masehi, Al-Hadi 785 sampai 876 Masehi, dan Harun al-Rashid tahun 786 sampai 909 Masehi. Masa kekuasaan Bani Abbas tahun 750 sampai 1258 Masehi. Ketika masa pemerintahan Khalifah Al-Mutawakkil tahun 847 sampai 861 Masehi, karir Al-Kindi mulai menurun. Diduga terdapat dua alasan yang mendasari hal ini. Alasan pertama adalah persaingan di perpustakaan dalam menerjemahkan karya ilmiah, sedangkan alasan kedua adalah penganiayaan Al-Mutawakkil terhadap muslim yang ortodoks. Menurut ahli sejarah, Al-Kindi meninggal pada tahun 873 Masehi di Baghdad ketika masa pemerintahan Al-Mu'tamid. Selanjutnya, riwayat hidup Al-Kindi. Al-Kindi adalah filsuf pertama dari kalangan Islam sekaligus tokoh penggerak filsafat Arab, hingga sering disebut sebagai Bapak Filsafat Arab. Ia juga diakui sebagai salah satu filsuf Arab paling berpengaruh karena banyaknya karya-karya yang dilahirkan. Semasa hidupnya, Al-Kindi yang pandai berbahasa Yunani memang menerjemahkan banyak karya-karya filsuf Yunani ke bahasa Arab. Selain menulis bidang filsafat, Al-Kindi juga ahli dalam bidang metafisika, etika, logika, dan psikologi, hingga ilmu pengobatan, farmakologi, matematika, dan astrologi. Pendidikan Al-Kindi dimulai di Kufah. Saat itu, ia mempelajari Al-Quran, tata bahasa Arab, kesastraan, ilmu hitung, fikih, dan teologi. Di samping Basrah, Kufah saat itu merupakan pusat keilmuan dan kebudayaan Islam yang cenderung pada studi keilmuan rasional atau akliyah. Tampak kondisi dan situasi inilah yang kemudian menggiring Al-Kindi untuk memilih dan mendalami sains dan filsafat pada masa-masa berikutnya.
Setelah menginjak dewasa, ia pergi ke Baghdad dan mendapat perlindungan dari Khalifah Al-Ma'mun dan Khalifah Al-Mu'tasim. Bahkan, sebagian besar umurnya dihabiskan berada di lingkungan kekhalifaan. Pada masa itu, penerjemah buku-buku Yunani dan Al-Kindi tampaknya juga ikut ambil bagian dalam gerakan penerjemahan tersebut. Namun, usahanya tersebut lebih banyak memberikan kesimpulan daripada penerjemah, karena dia sendiri orang kaya sehingga ia dapat membayar orang-orang untuk menerjemahkan buku-buku yang diperlukan bagi dirinya, sehingga menjadi bermacam ilmu yang dapat dipelajarinya. Topik pembahasan kedua yaitu karya yang diciptakan Al-Kindi. Semasa hidupnya, Al-Kindi diperkirakan menulis setidaknya 260 buku yang mengulas berbagai bidang. Sebanyak 32 buku membahas geometri, 22 buku filsafat, 22 buku kedokteran, 9 buku terkait logika, dan 12 buku fisika. Sayangnya, banyak karyanya yang telah hilang sebagai akibat dari ekspansi bangsa Mongol. Bahkan, 24 karyanya yang ada baru ditemukan pada pertengahan abad ke-20 di perpustakaan Turki. Di bidang matematika, Al-Kindi memainkan peran penting dalam memperkenalkan angka India ke dunia Islam. Ia juga menerapkan matematika, khususnya konstruksi geometris dalam menjelaskan fenomena optik seperti perspektif visual, bayangan, pembiasan, dan refleksi. Karya Al-Kindi yang paling penting dan terkenal adalah On First Philosophy. Buku ini dianggap sebagai filsafat pertama yang membahas tentang Tuhan. Dalam menjelaskan tentang Tuhan, Al-Kindi berpendapat bahwa Tuhan adalah kebenaran dari semua kebenaran atau puncak dari kebenaran. Ia juga berpendapat bahwa keteraturan alam tidak mungkin terjadi tanpa adanya zat yang tidak terlihat. Alam semesta yang didiami manusia menurut Al-Kindi adalah karya Tuhan yang juga berperan dalam menjaga dan memfasilitasi ketersediaan di alam. Lanjutan penjelasan karya yang diciptakan oleh Al-Kindi. Karya Al-Kindi yang sangat terkenal antara lain di bidang studi metafisis yaitu Fi Al-Falsafah Al-Ula, filsafat pertama. Pengaruh Aristoteles sangat terasa di beberapa elemen, misalnya pada bab mengenai pertanyaan awal mula terbentuknya dunia. Aristoteles juga mengajarkan mengenai kesejatian dunia. Dalam Fi Al-Falsafah Al-Ula, Al-Kindi menjelaskan filsafat pertama yang juga termasuk filsafat tertinggi. Filsafat pertama adalah pengetahuan mengenai penyebab pertama. Penyebab pertama dianggap sangat utama karena menjabarkan penyebab adanya waktu. Dengan mempelajari filsafat, orang akan belajar pengetahuan di alam realitas dan akan bisa mempelajari keilahian dan keesaan Tuhan. Manusia juga akan belajar mengenai kualitas manusia. Al-Kindi menekankan pentingnya intelektual atau akal dan membandingkannya dengan masalah. Ia mendiskusikan mengenai Tuhan dan bahwa Tuhan tidak memiliki atribut atau karakteristik tertentu. Aspek lain adalah kesatuan Tuhan yang absolut dan kekuasaannya sebagai pencipta. Tidak ada sebelum Tuhan karena ia abadi. Keabadian ini tidak bisa diubah, absolut, dan tidak ada ujungnya. Saat menulis filsafat, ia tidak banyak berargumen mengenai agama. Ia justru konsisten menunjukkan bahwa filsafat sangat sesuai dengan nilai-nilai Islam ortodoks. Tulisannya mengenai ilmu etis tertuang dalam Fi Al-Hilal Daf Al-Ahzan, seni mencegah kedudukan. Topik yang ketiga yaitu pemikiran Al-Kindi terhadap epistemologi. Al-Kindi telah mengadopsi ilmu-ilmu filsafat dari pemikiran tokoh filsafat Yunani. Namun, sebagai seorang filsuf Muslim, ia mempunyai kepribadian seorang Muslim sejati yang tak tergoda dan tetap meyakini prinsip-prinsip di dalam agama Islam. Al-Kindi mempunyai pandangan tersendiri tentang pengetahuan. Menurutnya, pengetahuan manusia itu pada dasarnya terbagi menjadi 3 bagian dasar, yaitu yang pertama, pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan indera disebut pengetahuan indrawi. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan akal disebut pengetahuan rasional. Yang ketiga, pengetahuan yang diperoleh langsung dari Tuhan disebut dengan pengetahuan isyraki atau iluminatif. Pertama, pengetahuan indrawi. Pengetahuan indrawi terjadi secara langsung ketika orang mengamati terhadap objek-objek material atau sentuhan, penglihatan, pendengaran, pengecapan, dan penciuman.
Kemudian dalam proses yang sangat singkat tanpa tenggang waktu dan tanpa berupaya, objek-objek yang telah ditangkap oleh indera tersebut berpindah ke imajinasi atau musyawwirah. Kemudian diteruskan ke tempat penampungannya yang disebut hafiza atau relocation. Pengetahuan yang diperoleh dengan jalan ini atau indrawi tidak tetap dan akan selalu berubah karena objek yang diamati pun tidak tetap. Selalu dalam keadaan menjadi, berubah setiap saat, bergerak, berlebih, berkurang kuantitasnya, dan berubah-ubah pula kualitasnya. Yang kedua, pengetahuan rasional. Pengetahuan tentang suatu yang diperoleh dengan jalan menggunakan akal bersifat universal, tidak parsial dan bersifat immaterial. Objek pengetahuan rasional bukan individu, tetapi genus dan spesies orang mengamati manusia sebagai yang berbadan tegap dan dua kaki, pendek, jangkung, dan berkulit putih atau berwarna, yang semua ini akan menghasilkan pengetahuan indrawi. Tetapi orang yang mengamati manusia menyelidiki hakikatnya sehingga sampai pada kesimpulan bahwa manusia adalah makhluk berpikir atau rasional animal atau hewan natik, telah memperoleh pengetahuan rasional yang abstrak atau universal mencakup semua individu manusia. Manusia yang telah dipisahkan dari indrawi tidak mempunyai gambaran yang terlukis dalam perasaan. Yang ketiga, pengetahuan isyraqi. Al-Kindi mengatakan bahwa pengetahuan indrawi tidak saja akan sampai pada pengetahuan yang hakiki tentang hakikat-hakikat. Pengetahuan rasional terbatas pada pengetahuan tentang genus dan spesies. Banyak filsuf yang membatasi jalan memperoleh pengetahuan pada dua macam jalan ini. Al-Kindi, sebagaimana halnya banyak filsuf isyraqi, mengatakan adanya jalan lain untuk memperoleh pengetahuan lewat jalan isyraqi atau iluminasi, yaitu pengetahuan yang langsung diperoleh dari pancaran nur ilahi. Puncak dari jalan ini adalah yang diperoleh para nabi untuk membawakan ajaran-ajaran yang berasal dari wahyu kepada umat manusia. Para nabi memperoleh pengetahuan yang berasal dari wahyu tanpa bersusah payah untuk memperolehnya. Al-Quran yang menyebutkan bahwa Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi berkuasa pula menciptakan yang serupa itu, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Al-Kindi menjelaskan bahwa hal tersebut dapat diyakini kebenarannya secara amat jelas tanpa memerlukan argumentasi apapun. Orang-orang kafir mengingkari penciptaan langit karena mereka mengira bagaimana langit itu diciptakan, berapa lama waktu yang diperlukan jika dibandingkan dengan perbuatan manusia melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan mereka itu tidak benar. Tuhan tidak memerlukan waktu jika menghendaki untuk menciptakan sesuatu. Tuhan berkuasa menciptakan sesuatu dari bukan sesuatu dan mengadakan sesuatu dari tiada, sesuatu yang ada bersama dengan kehendaknya. Topik pembahasan keempat atau yang terakhir yaitu pandangan Al-Kindi tentang ilmu epistemologi. Untuk melihat konsepsi epistemologi dalam pemikiran Al-Kindi dapat dilihat dari pendapatnya tentang posisi filsafat di samping agama atau tempatnya. Apakah filsafat itu bertentangan dengan agama? Tampaknya pertanyaan ini patut untuk dibahas oleh kalangan muslim manapun. Karena bagaimanapun pada saat sekarang ini pembicaraan tentang filsafat hampir-hampir tidak menyentuh persoalan keutuhan atau agama. Kalaupun ada, itu hanya sebagai imbas ketidakpuasan tokoh-tokoh filsuf tertentu terhadap pemikiran rasionalis mereka. Dalam menjawab pertanyaan, apakah filsafat bertentangan dengan agama? Al-Kindi membagi pengetahuan menjadi dua bagian. Yang pertama, ilmu al-ilahi atau pengetahuan divine science, dan ilmu al-insan, pengetahuan manusiai, human science. Dalam risalahnya Mayat Haj Ilahi fi Tahsil al-Filsafah, Al-Kindi mengatakan bahwa ilmu ilahi adalah pengetahuan yang diperoleh tanpa proses berpikir, dan pengetahuan tersebut hanya dikhususkan bagi Rasul yang dipilih Tuhan dengan mensucikan jiwa mereka dan memberikan wahyu. Sedangkan ilmu al-insani diperoleh dengan akal pikir, dan siapapun tidak mengetahui suatu tanpa usaha seperti itu. Dengan demikian, filsafat adalah pengetahuan tentang yang benar serta membahas soal Tuhan. Berdasarkan hal itu, maka filsafat yang paling tinggi adalah filsafat tentang Tuhan atau filsafat pertama al-falsafah al-ula, the first philosophy, yaitu ilmu tentang yang benar pertama atau al-haq al-awal yang menjadi sebab atau ilat segala yang benar. Dengan demikian, jelaslah bahwa Al-Kindi mencoba untuk memberikan suatu gambaran awal atau kalau belum bisa dikatakan gambaran menyeluruh tentang pengetahuan epistemologi
sebagai suatu usaha manusia untuk menelaah objektivitas metodologi, sumber, serta validasi pengetahuan secara mendalam dengan menggunakan Islam sebagai titik tolak berpikir. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari topik yang saya bawakan. Epistemologi adalah teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandaian-andaian, dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Al-Kindi adalah seorang filsuf Islam yang berupaya memadukan ajaran-ajaran Islam dengan filsafat Yunani. Sebagai filsuf, Al-Kindi mempercayai kemampuan akal untuk mendapatkan pengetahuan yang benar tentang realitas. Dari sini, dapat diketahui bahwa Al-Kindi tidak sependapat dengan para filsuf Yunani dalam hal-hal yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam yang diyakininya. Contohnya, menurut Al-Kindi, alam berasal dari ciptaan Tuhan yang semula tiada, sedangkan Aristoteles berpendapat bahwa alam tidak diciptakan dan bersifat abadi. Itulah tadi pemaparan tokoh filsafat yang berpandangan epistemologi, dalam hal ini Al-Kindi. Terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing yang telah memberikan tugas ini. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi diri pribadi dan bagi para penonton dari video ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam proses pemaparan saya memohon maaf atas segalanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.